Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Kita mulai menapaki serial Wiro Sableng buku ketiga dengan judul Dendam Orang-Orang Sakti. Siapkan dirimu kisanak, kita akan memasuki dunia persilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Luka besar di bekas kutungan tangan kanannya itu membuat tenaganya semakin lama semakin mengendur. Kalau tadi dengan segala tenaga yang ada macam manusia dikejar setan, dia melarikan diri dari pekuburan Jatiwalu itu. Maka kini jangankan lari, berjalan melangkah pun dia sudah tidak sanggup. Tubuhnya terhuyung-huyung, napasnya megap-megap seperti mau sekarat. Saat itu, dia berada di tepi sebuah jurang. Dalam larinya tadi, dia tak memperhatikan lagi kemana tujuannya, sehingga di mana dia berada saat itu adalah satu tempat yang jarang didatangi manusia. Sunyi senyap, mencekam menegakkan bulu roma. Matanya yang berkunang-kunang, pemandangannya semakin mengelam, dan daya tenaga yang sudah habis sampai ke batasnya membuat tubuhnya tak ampun lagi jatuh terperosok ke dalam jurang ketika salah satu kakinya tersandung di bebatuan yang menonjol di tepi jurang. Masih untung jurang itu bukanlah jurang batu, tapi jurang yang penuh ditumbuhi semak belukar. Tubuhnya mengelinding ke bawah, membentur semak belukar, mengait ranting-ranting pepohonan rendah. Sakit tubuhnya bukan main, apalagi bekas luka kutungan di tangan kanannya. Ketika dia terhampar di dasar jurang, dia tiada sadarkan diri lagi. Bila dia sadarkan diri, maka saat itu matahari sudah hampir tenggelam. Keadaan di dasar jurang sunyi itu gelap dan dingin, karena pantulan sinar matahari yang terakhir tidak sampai menyaputi dasar jurang di mana dia berada. Dia berpikir-pikir di mana dia terbujur saat itu. Kemudian, denyutan rasa sakit yang amat sangat pada bahu kanannya yang buntung dan masih melelehkan darah itu membuat dia ingat segala sesuatunya apa yang telah terjadi. Dialah Kalingundil. Beberapa jam yang lalu telah bertempur melawan seorang pemuda sakti bernama Wiro Sableng. Dalam pertempuran itu, bukan saja dia terpaksa melarikan diri, tapi juga terpaksa kehilangan tangan kanannya karena telah dibetot puntung oleh lawannya. Dan mengingat ini, di antara rasa sakit yang tiada terkirakan, memberi pula rasa dendam kesumat yang amat sangat. Walau bagaimanapun, dia mesti dapat meneruskan hidupnya meski cuma bertangan sebelah. Meski bagaimanapun, dia harus dapat membalaskan dendam kesumat akibat perbuatan pemuda Wiro Sableng yang telah membuat dia cacat seumur hidup. Ketika kedua matanya melihat bintang-bintang yang bermunculan di langit, di atasnya barulah disadarinya bahwa hari sudah menjadi malam. Kalingundil tahu bahwa semalam-malaman itu dia tak akan bisa terus terbujur di situ. Dipalingkannya kepalanya ke kanan. Hanya semak belukar dan pohon-pohon berdaun lebar yang dilihatnya dalam kegelapan. Kemudian dipalingkannya pula kepalanya ke samping kiri. Mula-mula juga hanya kegelapan yang dilihat lelaki itu. Namun samar-samar kemudian di antara semak belukar dalam kegelapan itu, matanya masih dapat melihat satu legukan batu di dasar jurang.